Kembali lagi bersama saya, Helena Kalista Widyarini, dan Arcangela Cikvita Trikonelus dalam talk show Inovasi untuk Negeri. Pada talk show kali ini, kami akan membahas inovasi live streaming konser amal Didi Kempot. Di dalam talk show kali ini, kami kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu saya Timotius Felix Aryo Wibisono, bisa dipanggil Felix. Nikolaus Wilakesonugroho, bisa dipanggil Niko. Tanpa basa-basi, langsung aja nih, kita tanya-tanya kepada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Bagaimana menurut pendapat Kak Niko tentang inovasi dan kesejahteraan? Sejahtera yang artinya menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Sedangkan inovasi diartikan sebagai suatu proses pembaruan, penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan, tenaga kerja, teknologi, sistem produksi, serta produk baru. Menurut Kak Felix, apa nih keterkaitan antara inovasi dengan kesejahteraan masyarakat? Pandemi COVID-19 yang melanda negara kita memunculkan gaya hidup baru, seperti meningkatnya kepedulian terhadap teknologi, cara beraktivitas, serta komunikasi berjarak melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi. Di masa yang akan datang, seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka akan mempengaruhi gaya hidup, sehingga inovasi teknologi semakin diminati masyarakat. Jadi begitu ya, teknologi itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau begitu coba deh berikan satu contoh inovasi yang dihasilkan dari konser live streamingnya Didi Kempot. Jadi begini, penyanyi Sapursari Didi Kempot bersama Kompas TV menggelar konser amal dari rumah Sabtu 11 April 2020. Dalam konser amal ini, penonton diajak berdonasi untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Konser amal dari rumah bersama Didi Kempot ini diselenggarakan langsung live streaming selama 3 jam. Live streaming adalah konten audio yang disiarkan langsung melalui internet, di mana Anda tidak perlu melakukan editing dan post production. Anda hanya perlu menyalakan kamera dan mulai merekam kapanpun. Lalu di dalam inovasi tersebut saat konser amal Didi Kempot, kira-kira ada kendala atau permasalahan di tengah konser atau tidak ya? Mungkin Kak Felix bisa menjelaskan? Pasti tentu saja ada dong. Kalau begitu, coba tolong ceritakan permasalahan yang ada di dalam konser Didi Kempot. Pada pukul 19.30 WIB, penonton sudah bersorak, tetapi panggung hanya menampilkan profil sponsor dan cuplikan video musik Didi Kempot karena kualitas sistem audio yang buruk dan suara tidak terdengar baik di bagian belakang ruangan. Kualitas audio yang buruk ini hanya terjadi di awal konser karena penyesuaian mulai dari jeda waktu yang cukup lama dari pembukaan gerbang hingga penampilan sampai kualitas sound system yang buruk. Adanya kendala sinyal dan koneksi jaringan kurang stabil yang membuat jalannya live streaming tidak lancar dan adanya salah nada. Apakah masih ada permasalahan lain, mungkin tambahan dari Kak Niko? Tentu saja masih. Selain kendala koneksi, solidaritas di masa COVID-19 ini bukan hanya semata-mata. Di bencana kali ini, caranya harus tepat. Negara lain akan beda tantangannya. Karena individualist society, kultur gotong royong susah untuk diorganisasikan. Oleh karena itu, solidaritas sosial, inisiasi masyarakat ini dapat dibangun level nasional dengan mengandalkan kerjasama antar komunikasi masyarakat maupun lembaga-lembaga. Dampak pandemi COVID-19, dunia tari suara, konser, festival, dan sebagainya, kekurangan kreativitas dan inovasinya agar tetap eksis dan menghibur penggemarnya, bahkan lebih produktif dan lebih suka-suka. Dalam beberapa waktu ke depan, mereka, musisi dan kreator, memindahkan semua panggung musik hiburan dan selebrasi ke medium online seperti live streaming. Contohnya, konser amal Didi Kempot lewat live streaming. Hal tersebut berdampak bagi komunikasi dan sosial masyarakat. Jelas sekali bahwa live streaming menjadikan penggunaannya kurang komunikasi dan rasa sosial. Ia lebih mempedulikan dan berbicara sendiri kepada layar handphonenya. Dan itu juga berdampak bagi konser kedepannya dikarenakan live streaming tersebut. Kemudian dari permasalahan tersebut, lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Sehingga konser amal Didi Kempot dapat berjalan dengan lancar
dan rasa solidaritas masyarakat tetap ada nih. Kekurangan teknis dapat diatasi oleh Didi Kempot dengan membuat penonton larut dengan menyusun lagu yang sangat tepat. Ia membawakan lagu hit seperti Layang Kangen, Banyulangi, Citra, Tanjung Mas, Tinggal Janji, dan Dalan Anyar. Ada pula lagu yang tidak begitu hit seperti Kalung Mas dan Pantai Kelayar yang tetap disambut baik oleh beberapa penonton yang bernyanyi sembari berjoget. Beberapa terlihat sangat lepas dengan mata setengah tertutup. Didi Kempot dan para staf lainnya juga dapat berlatih dari beberapa hari sebelum live streaming dengan baik dan benar, dan mencari jaringan live streaming yang stabil agar tidak ada kendala saat live streaming berlangsung. Lalu, adakah cara lain untuk mengatasinya? Supaya lebih lengkap, Kak Niko bisa menambahkan nih. Selain itu, kita juga bisa membangun solidaritas seperti mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam konser amal Didi Kempot dan Sobat Ambyar. Cara-cara seperti ini mendapat respon yang positif hingga berhasil mengumpulkan donasi sekitar 6,5 miliar. Walau konser amal online, para penggemar merasa bahwa konser tersebut yang berjiwa sosial dan memberikan reaksi positif bagi para penggemar. Mereka merasa bisa sangat dekat dengan idola favorit masing-masing untuk menemani di masa sulit walaupun hanya dari layar gawai. Mereka juga merasa nyaman menyaksikan konser dari rumah karena tidak perlu berdesakan seperti biasanya. Selain itu, para penggemar tidak akan kelewatan untuk menyaksikan penampilan dari sang idol dan tentu bisa bekerja sama agar penyebaran virus COVID-19 tidak semakin meningkat. Rasa bosan di rumah pun dapat terobati dengan adanya konser amal online, serta kegiatan perekonomian pada industri musik pun dapat terus berjalan tanpa melanggar aturan. Oh, jadi gitu cara mengatasinya. Kemudian dari konser amal Didi Kempot yang menunjukkan bahwa inovasi yang telah disempurnakan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Bisa tolong dijelaskan oleh Kak Felix? Didi Kempot membuat konser amal untuk membantu mereka yang kesulitan, sekaligus mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudik. Didi Kempot membawakan lagu Ora Isa Mulih untuk menghibur mereka yang tidak bisa mudik. Lagu yang dinyanyikan Didi Kempot memberikan pesan larangan mudik tahun ini untuk mencegah COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Pengguna merasa lebih puas mendengarkan konser dari live streaming ini karena legal. Hal ini menyebabkan meningkatnya kesadaran penggemar konser untuk mengapresiasi karya musisi dengan cara memberi kompensasi untuk musisi tersebut. Dana donasi tersebut bisa menjadi amal yang berkah dan bermanfaat bagi Kang Didi Kempot, rekan-rekan Sobat Ambyar, dan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Bersama Kompas TV, Didi Kempot menggelar konser amal dari rumah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Kompas TV hadir dengan menggelar konser amal dari rumah sebagai bentuk solidaritas dan berjiwa sosial untuk tetap memberikan energi positif, saling merangkul, dan menguatkan seluruh masyarakat Indonesia. Wah, rasa solidaritas Didi Kempot ini patut contoh ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan ini bersama Kak Felix dan Kak Niko ya. Tapi sebelum undur diri, boleh ini Felix atau Niko memberikan ajakan nih untuk generasi muda supaya ikut ambil bagian dalam menciptakan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Yuk kita bersolidaritas terhadap sesama kita yang membutuhkan bantuan kita di tengah pandemi ini. Yuk, siap segera untuk laksanakan. Demikian, saya dan rekan saya Helena Kalista Widyarini dengan Felix dan Niko pamit undur diri. Semoga apa yang telah kami perbincangkan pada talkshow kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih sudah menonton talkshow kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam Serviam. Berkah dalam.